Assalamualaikum sahabat Twinster, welcome back to my channel, kembali Dentik Official. Buat kalian yang baru aja gabung di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, like, share kalau kalian suka, dan jangan lupa nyalain tanda notifikasinya ya, supaya kalian jadi orang pertama yang dapat notifikasi dari channel ini dan gak tinggalan video-video selanjutnya. Oke, thank you. Oke, di video kali ini sesuai dengan thumbnail dan judulnya, aku mau bahas tentang kehamilan lagi ya, Mams. Jadi di sini aku mau bahas tentang tips melahirkan normal tanpa jahitan. Oke, langsung aja kita ke videonya. Check it out. Memiliki buah hati merupakan anugerah yang sangat membahagiakan. Meski demikian, banyak calon ibu yang merasakan kekhawatiran atau ketakutan saat menghadapi proses persalinan. Salah satu faktor penyebab kekhawatiran calon ibu adalah rasa sakit saat dijahit. Tapi jangan khawatir ya, Mams. Sebenarnya mommy juga bisa melahirkan normal tanpa dijahit. Ketika proses melahirkan normal, area perineum atau daerah antara vagina dan anus bisa meregang ketika bayi keluar. Daerah perineum ini beresiko robek ketika adanya tekanan yang begitu kuat atau karena perineum yang kurang elastis. Oleh sebab itu, memang dibutuhkan adanya episiotomi atau pengguntingan area perineum tersebut yang berfungsi untuk memudahkan bayi lahir, juga berfungsi untuk menyegah robekan perineum ke arah anus. Tidak semua robekan pada perineum harus dijahit. Penjahitan diperlukan jika robekan pada perineum cukup dalam dan luas hingga mengenai jaringan otot, dinding vagina, saluran kemih, dan anus. Sedangkan jika robekan pada perineum tidak mengenai bagian-bagian tadi yang disebutkan, biasanya tidak memerlukan adanya penjahitan. Nah, ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko sobeknya perineum. Antara lain 1. Persalinan untuk pertama kali. 2. Pernah mengalami robekan yang berat pada perineum sebelumnya. 3. Pernah mengalami episiotomi atau pengguntingan pada perineum ya, Mams. Kemudian 4. Bayi yang sulit lahir, antara lain seperti muka menghadap ke jalan lahir, atau juga bisa bahu yang tersangkut dan lain-lain. 5. Berat badan bayi yang besar, maka dari itu perlu pengguntingan ya, Mams. Jadi dirobek baru memudahkan bayi lahir. Kemudian waktu persalinan yang lama, dan juga bisa karena harus menggunakan alat bantu forceps. Nah, apa itu forceps? Alat forceps itu seperti ini. Alat forceps ini biasa mommy jumpai ketika melihat video persalinan normal atau sesar, juga kadang memakai alat ini ya, Mams. Alat kayak pejepit kepala baby gitu loh, Mams. Nah, sampai pada intinya, yaitu tentang tips melahirkan normal tanpa jahitan. Apa aja sih tipsnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Check it out. Oke, tips yang pertama adalah menerapkan pola hidup sehat selama hamil. Terapkan pola makan yang sehat selama hamil dan lengkapi dengan olahraga seperti senam hamil, yoga untuk ibu hamil agar tubuh lebih kuat. Olahraga meningkatkan sirkulasi darah sehingga jalan lahir menjadi lebih elastis dan dapat meregang lebih baik. Suatu penelitian juga menyatakan bahwa olahraga rutin selama hamil dapat mengurangi resiko terjadinya robekan pada jalan lahir. Nomor 2, melakukan pijat perineum. Gerakan memijat pada jaringan di sekitar vagina akan membuatnya lebih fleksibel, sehingga dapat memperbesar kemungkinan
melahirkan normal tanpa jahitan. Pijat perineum dapat dimulai ketika kehamilan berusia 34 minggu. Dan cara ini telah teruji efektif mencegah robekan perineum saat melahirkan normal ya mams. Lakukanlah pijat perineum setiap hari selama 5 menit. Pijat perineum dapat dilakukan sendiri dengan bantuan cermin atau dilakukan oleh pasangan ya mams. Pemijatan perineum, cara melakukannya pun cukup mudah ya mams. Jika Momi melakukan sendiri, taruh cermin agar Momi bisa melihat pemijatannya ya. Ini bukan soal jorok ya mams, tapi ini demi memperlancar proses persalinan nantinya. Oke? Langsung aja kita simak gimana sih cara pemijatan perineum. Yang pertama, pastikan Momi sudah menggunting kuku dan mencuci tangan terlebih dahulu untuk mencegah berpindahnya kuman dari tangan ke perineum. Yang kedua, lumasi jari-jari dengan minyak vitamin E, minyak kelapa, atau minyak zaitun murni. Jangan gunakan baby oil, minyak mineral yang biasa digunakan untuk membuat kosmetik ya mams, atau petroleum jelly. Yang ketiga, letakkan ibu jari sekitar 2-3 cm di dalam vagina. Tekan ke arah rektum dan bagian samping vagina. Pijat dan regangkan daerah dalam vagina, tapi bukan kulit perineum ya mams, secara perlahan-lahan. 4. Setelahnya, lakukan pijatan lembut membentuk huruf U pada area di bagian bawah vagina. Nah, memang awalnya terasa nggak nyaman ya mams. Teruslah lemaskan otot perineum semaksimal mungkin selama proses pemijatan. Ulangi pijatan selama 4-5 menit ya mams. Jika rutin melakukan setiap hari, Momi akan merasakan daerah perineum menjadi lebih elastis dalam beberapa minggu setelah pemijatan ya. Melahirkan dengan perlahan dan terkendali alias mengikuti instruksi dokter saat mendorong adalah kunci jaminan perineum utuh dan mengurangi robekan atau episiotomi. Nah, tapi sayangnya nggak semua orang bisa melakukan pijat perineum ya mams, khususnya mereka yang punya infeksi herpes aktif di daerah vagina, infeksi jamur, atau infeksi menular yang bisa menyebar dengan kontak langsung dan memperparah penyebaran infeksi. Untuk memastikan keamanan pijat perineum, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter atau bidan tempat biasa Momi periksa rutin ya. Oke, kita lanjut dengan tips melahirkan normal tanpa jahitan yang nomor 3 ya mams. Memilih posisi saat melahirkan. Posisi tubuh tertentu ketika melahirkan dapat mengurangi tekanan pada perineum ya mams, sehingga resiko terjadi robekan akan lebih kecil. Di antaranya adalah posisi jongkok, berlutut, atau berbaring menyamping. Momi bisa lihat gambar ya. Jadi seperti itu contohnya. Next, nomor 4. Memberikan kompres hangat pada perineum. Suhu hangat akan membuat aliran darah meningkat dan melemaskan otot sekitar perineum. Lakukan kompres hangat dengan menempatkan handuk atau kain hangat di sekitar perineum pada waktu melahirkan ya mams. Jika memungkinkan, minta seseorang untuk menekan bagian perineum dengan handuk hangat untuk menjaga tidak robek ketika kepala bayi terdorong keluar dari jalan lahir ya mams. Oke, next, yang terakhir nomor 5.
Mengatur regangan otot jalan lahir. Pada waktu persalinan, dokter atau bidan akan memberikan aba-aba kapan ibu melahirkan harus mengejan. Ketika kepala bayi sudah tampak, maka ibu melahirkan akan diminta berhenti mengejan dan mengambil beberapa napas pendek yang dikeluarkan melalui mulut. Hal ini akan membuat kepala bayi keluar dengan perlahan, sehingga otot dan kulit perineum dapat meregang tanpa robek. Oleh karena itu, Mommy perlu mengikuti aba-aba mereka agar dapat melahirkan normal tanpa jahitan. Oke, Moms? Tips melahirkan tanpa adanya jahitan yang dilakukan pada usia kehamilan yang muda, yaitu menerapkan pola hidup yang sehat, menerapkan pola makan yang sehat, dan olahraga yang ringan tapi rutin. Kemudian yang dilakukan untuk usia kehamilan trimester yang ketiga, yaitu pijatan perineum, dan juga belajar tentang tata cara persalinan yang baik seperti cara mengejan yang dilakukan ketika persalinan tiba, contohnya ketika sudah mengeluarkan tanda-tanda melahirkan itu harus bagaimana, dan agar pembukaan cepat, nah itu harus dipelajari agar pada saatnya nanti baby mau launching, Mommy sudah nggak bingung lagi. Terus untuk kompres daerah perineum, terus mendengarkan aba-aba dari dokter atau bidan yang menangani saat persalinan. Nah itu dilakukan ketika persalinan ya, Mams. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda yang lagi nonton video ini atau ayah calon baby. Silakan please subscribe, dan kalau suka silakan like dan share ya. Semoga Mommy yang lagi mengandung saat ini bisa lahiran dengan normal tanpa adanya jahitan ya, Mams. Cepet pokoknya. Amin. Oke, cukup sekian video dari aku. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.